Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kadang kita harus melakukan sebuah evaluasi atau muhasabah. Dan dalam pandangan saya, sepekan terakhir kita disajikan oleh beragam berita yang katakanlah simpang siur, kalau tidak kita sebut sebagai inkonsisten. Padahal sumber beritanya itu sama, satu orang, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, memang sumber atau sang narasumber tidak tahu. Yang kedua, boleh jadi itu disengaja. Nah, dengan dua kemungkinan tadi, maka sebenarnya kita tidak perlu begitu intens merujuk pada jenis-jenis pemberitaan yang tidak tegas, tidak jelas, dan inkonsisten seperti itu. Kenapa? Pertama, itu akan memancing kita untuk cepat berkomentar. Pada saat yang sama juga, kalau tidak bisa mengendalikan diri atau tidak memiliki pisau analisa yang tajam atau memadai, ini akan menjadikan kita cenderung untuk mudah menggerakkan jari dan pada akhirnya meramaikan media sosial dengan narasi-narasi yang sebenarnya kita sendiri tidak terlalu butuh dengan itu semua. Nah, dari fakta ini kita bisa belajar bahwa pertama, kita sebagai bangsa Indonesia memang dituntut untuk memiliki sebuah kecerdasan literasi yang tinggi. Karena bagaimanapun juga sebuah wabah itu seharusnya memang menghadirkan respon yang cepat, tepat, dan akurat. Tidak semestinya situasi yang sangat buruk seperti ini disikapi dengan cara-cara yang tidak relevan atau justru sangat tidak memadai. Kenapa? Karena jatuhnya korban itu akan terus bertambah dan ini akan sangat merugikan, baik dalam catatan sejarah maupun dalam konteks rekaman historis bangsa Indonesia sendiri secara nasional. Dan situasi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa selain kecerdasan literasi yang harus kita tingkatkan, kita juga harus senantiasa bergandengan tangan. Jadi kalau dulu ada istilah gotong royong, nah itu sekarang ya momentumnya, realisasinya, di mana yang kaya membantu yang miskin senantiasa berusaha untuk berdoa kepada Allah, ya walaupun semua harus berdoa seperti itu. Artinya wabah-wabah ini segera disirnakan dari bumi kita. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kecerdasan literasi yang tinggi akan menjadikan diri kita tidak mudah terganggu secara emosi dengan apapun juga. Pada saat yang sama, jempol kita itu tidak akan men-share sesuatu yang tidak bernilai manfaat tinggi, sehingga situasi ini akan menjadikan ya social distancing ini tidak sekedar dalam dunia nyata tapi juga dalam dunia media sosial itu juga berjalan efektif. Pada saat yang sama juga memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan literasi generasi muda maupun bangsa Indonesia. Nah, terlepas dari itu semua, satu hal yang sangat dirasakan oleh sebagian rakyat kita adalah keluarga yang rentan ekonomi itu menghadapi situasi yang sangat luar biasa, kesulitan ya untuk makan sehari-hari, apalagi uang jajan anaknya itu sudah tidak lagi memadai seperti hari-hari sebelum wabah ini terjadi. Dengan kata lain, daripada kita sibuk ya mengamati, men-share ya statement-statement yang tidak berkualitas dan tidak konsisten, lebih baik kita arahkan narasi yang bisa kita bangun lewat dunia nyata maupun dunia maya untuk bisa membantu mereka yang terdampak secara ekonomi secara langsung, sehingga keberkahan yang ada di sisi Allah itu tetap turun pada negeri ini. Seandainya pun wabah ini masih lama seperti diberitakan gitu, maka sosial hidup yang gotong royong itu tetap bisa dipertahankan. Dan kalau ini terus bergulir, berarti amalan sedekah, amalan peduli, amalan memperhatikan yang lain, yang kuat membantu yang lemah itu tetap berjalan. Dan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dan keberkahannya masih sangat mungkin untuk kita harapkan. Dan saya pikir ini bukan sebuah kiamat. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita yang terbaik. Karena seburuk apapun situasi, kalau cara kita menyikapinya baik,
insya Allah akan menghasilkan atau berakhir dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.